Sahabat Irman Hidayah, kadang kita membayangkan meneladani Rasulullah itu hanya dengan perkara-perkara besar, sholat malam yang panjang, jihad di medan perang, atau pengorbanan harta yang luar biasa. Padahal, teladan beliau justru begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Senyuman beliau yang menenangkan, salam yang lembut, doa-doa pendek yang penuh makna, hingga cara beliau tidur dan merapikan diri. Semuanya adalah sunnah yang mudah kita tiru tanpa memerlukan biaya besar atau tenaga berat. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa jalan menuju surga tidak selalu rumit. Amalan kecil, bila dilakukan dengan hati yang ikhlas, bisa lebih bernilai daripada amal besar yang penuh riya. Maka mari kita belajar meneladani beliau, bukan hanya pada perkara besar, tapi juga pada kebiasaan ringan yang bisa kita hidupkan setiap hari. Karena boleh jadi, justru dari amalan kecil itulah Allah turunkan ridhonya, menyelamatkan kita dari azab dan memasukkan kita ke dalam surganya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum sebagai sedekah. Bayangkan wajah Rasulullah, wajah yang selalu bercahaya dengan ketulusan. Tidak hanya ketika berada di majelis ilmu, tidak hanya saat menyampaikan wahyu, tetapi bahkan dalam perjumpaan sederhana sehari-hari, beliau senantiasa menyambut manusia dengan senyum. Senyum beliau bukanlah basa-basi, bukan pula sekedar formalitas, melainkan pancaran kasih sayang yang tulus dari hati yang bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah betapa sederhana perbuatan itu. Hanya menggerakkan bibir, melembutkan hati, namun di sisi Allah, ia bernilai sebagai sedekah. Senyum adalah bahasa universal yang dimengerti tanpa kata. Dengan senyum, suasana tegang mencair. Dengan senyum, luka hati sedikit terobati. Dengan senyum, hubungan yang renggang bisa kembali dekat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sedekah tidak selalu dalam bentuk harta, melainkan setiap amal kebaikan yang memberi manfaat bagi orang lain, termasuk senyum yang ikhlas. Senyum bukan hanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga membersihkan hati kita dari kesombongan, kebencian, dan rasa berat untuk berbagi. Namun, jangan salah, senyum yang dimaksud bukanlah senyum yang penuh kepalsuan, bukan senyum yang disertai niat buruk, apalagi senyum sinis yang merendahkan orang lain. Senyum yang diajarkan Rasulullah adalah senyum yang lahir dari hati yang ikhlas, dari cinta kepada sesama, dan dari rasa syukur atas nikmat Allah. Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin menegaskan bahwa amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa bernilai besar di sisi Allah, karena inti amal bukan pada besarnya perbuatan, melainkan pada ketulusan niat. Sungguh, di dunia yang penuh tekanan ini, satu senyum bisa menjadi penawar lemah bagi orang lain. Seorang ayah yang pulang dalam keletihan merasa bahagia ketika melihat anaknya tersenyum. Seorang sahabat yang dirundung masalah kembali bersemangat ketika melihat senyum tulus dari sahabatnya. Bahkan, seorang yang hampir putus asa bisa mendapatkan harapan kembali hanya karena senyum yang sederhana. Lalu, bayangkan jika setiap senyum tulus yang kita berikan kelak dikumpulkan di akhirat, lalu Allah jadikan ia sebagai penolong di saat amal kita terasa sedikit. Betapa banyak orang yang rezekinya sempit, tidak mampu bersedekah dengan harta, namun mereka bisa menjadi kaya di hadapan Allah hanya dengan kebiasaan tersenyum. Tidakkah kita ingin termasuk golongan itu? Saudaraku, jangan pernah meremehkan kebiasaan ini. Mulailah dari hari ini, tebarkan senyum kepada keluarga, tetangga, sahabat, bahkan kepada orang asing yang kita temui di jalan. Tentu, senyum itu harus dijaga agar tidak mengandung syahwat atau maksud tersembunyi, melainkan hanya sebagai pancaran kebaikan. Rasulullah telah menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu berupa hal besar, tetapi bisa dimulai dari yang paling sederhana. Dan senyum adalah sedekah yang tidak membuat kita miskin, justru membuat hati kaya dan mendatangkan pahala. Maka, renungkanlah, berapa kali hari ini kita sudah tersenyum tulus kepada saudara kita? Jangan sampai kita lebih banyak menyimpan wajah muram,
wajah marah, atau wajah yang membuat orang lain menjauh. Jadikan senyum sebagai kebiasaan kecil yang mengalirkan pahala besar, sebab siapa tahu, senyum sederhana kita bisa menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Lisan adalah karunia yang kecil ukurannya, namun pengaruhnya luar biasa besar. Ia bisa menjadi sebab seseorang meraih derajat tinggi di sisi Allah, namun juga bisa menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam jurang neraka. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis yang sangat tegas, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia sadari betapa besar pengaruhnya, lalu Allah menuliskan baginya keridhoannya sampai hari ia berjumpa dengannya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari betapa besar pengaruhnya, lalu Allah menuliskan murkanya sampai hari ia berjumpa dengannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lisan yang kita gunakan sehari-hari bisa menjadi pintu pahala atau pintu dosa. Dengan lisan, kita bisa mengucapkan zikir, doa, dan kalimat yang menenangkan hati. Namun dengan lisan pula, kita bisa menyakiti hati orang lain, menyebarkan fitnah, dan memperkeruh suasana. Begitu besar bahayanya, sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak dosa yang dilakukan manusia bukan karena tangan, kaki, atau mata, melainkan karena lisan. Fitnah yang menghancurkan persaudaraan, gibah yang menggerogoti pahala seperti api memakan kayu bakar, adu domba yang menimbulkan kebencian, semua itu lahir dari lisan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menulis bahwa lisan bisa lebih tajam dari pedang. Karena luka yang ditimbulkan kata-kata kadang lebih menyakitkan dan lebih lama sembuh dibanding luka fisik. Mari kita perhatikan kehidupan sehari-hari. Berapa kali kita tanpa sadar melontarkan kata-kata yang melukai hati orang lain? Berapa sering kita ikut-ikutan bergurau dengan ejekan, padahal itu termasuk merendahkan martabat saudara kita. Bahkan, di era media sosial, jari-jari kita yang menulis komentar pedas, hinaan, atau sindiran tajam, sejatinya adalah perpanjangan dari lisan kita. Setiap kata, setiap tulisan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Surat Qaf, ayat 18. Menjaga lisan bukan berarti kita harus bisu, tetapi kita diajarkan untuk memilah kata. Kata yang keluar dari mulut seorang muslim seharusnya membawa manfaat, mengajarkan kebaikan, memberi semangat, menenangkan hati, atau setidaknya tidak menyakiti orang lain. Rasulullah sendiri adalah teladan terbaik. Beliau berbicara secukupnya, penuh makna, tidak pernah berlebihan, dan tidak pernah mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Bahkan saat bercanda, beliau tetap menjaga lisannya agar tidak keluar dari kebenaran. Sahabatku, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang bangkrut di akhirat. Rasulullah pernah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi dia juga datang dengan membawa dosa karena pernah mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Jika kebaikan-kebaikannya habis sebelum terbayar, maka diambil dosa-dosa orang-orang itu, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Betapa ngerinya jika seluruh amal kita yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun habis karena dosa lisan. Oleh sebab itu, menjaga lisan adalah kebiasaan kecil yang sangat mudah kita lakukan, tetapi memiliki dampak besar di akhirat. Tidak semua orang mampu bersedekah dengan harta. Tidak semua orang kuat berpuasa sunnah. Namun setiap kita bisa menjaga lisan dari ucapan sia-sia dan menyakitkan. Maka mulai hari ini, biasakan diri untuk berpikir sebelum berbicara. Jika kata yang akan keluar bermanfaat, ucapkanlah. Jika tidak, lebih baik diam. Dan jika tergoda untuk berkata buruk, segera ingatlah bahwa malaikat mencatat setiap ucapan kita, dan kelak ia akan menjadi saksi yang tidak bisa kita bantah. Sungguh, menjaga lisan adalah benteng diri.
Ia melindungi kita dari dosa, menjaga kehormatan kita, dan menenangkan hati orang lain. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi amal besar yang menolong kita di akhirat. Karena itu, jangan biarkan lisan kita lepas tanpa kendali. Sebab, dari lisanlah surga dan neraka bisa menjadi tujuan akhir kita. Tidur dalam keadaan berwudu. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidur adalah kebutuhan setiap insan. Saat kita memejamkan mata, kita sesungguhnya sedang menyerahkan jiwa kita kepada Allah. Karena tidur itu ibarat kematian kecil, di mana ruh kita ditahan sejenak dan dikembalikan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukannya. Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Surat Az-Zumar ayat 42. Maka, betapa indahnya jika kita menjadikan tidur bukan sekedar pelepas lelah, tetapi ibadah yang penuh berkah. Salah satu kebiasaan kecil Rasulullah yang syarat makna adalah tidur dalam keadaan berwudu. Dalam sebuah hadis mulia disebutkan, barang siapa tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak bangun melainkan malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bayangkan sahabatku, saat kita terlelap, sementara tubuh kita tidak berdaya, malaikat mendoakan kita sepanjang malam. Doa malaikat adalah doa yang mustajab, karena mereka adalah makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Betapa besar karunia ini hanya karena kita membiasakan diri berwudu sebelum tidur. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa sunnah tidur dalam keadaan berwudu ini memiliki banyak hikmah. Menjaga diri dari gangguan syaitan, mendatangkan ketenangan hati, dan menjadi sebab terkabulnya doa. Sementara Imam Al-Ghazali menambahkan dalam Ihya Ulumuddin bahwa wudu sebelum tidur adalah tanda kebersihan lahir dan batin. Seorang hamba yang ingin menyerahkan dirinya kepada Allah dengan jiwa yang bersih tentu layak mendapatkan perlindungan dan doa malaikat. Renungkanlah sahabatku, tubuh yang berwudu sebelum tidur bagaikan jiwa yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Jika ternyata ajal menjemput di tengah tidur, maka insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam kesucian. Rasulullah bersabda, apabila engkau hendak menuju tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bukti bahwa sunnah ini bukan sekedar anjuran, tetapi sebuah kebiasaan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Mari kita bandingkan dengan kebiasaan kita sekarang. Berapa banyak dari kita yang tidur begitu saja, bahkan dalam keadaan lalai, setelah bercengkrama dengan dunia, bermain gawai, atau berbicara sia-sia. Padahal dengan satu langkah kecil menuju tempat wudu, kita bisa mengubah tidur kita menjadi ibadah yang mendatangkan ampunan. Tidur dalam keadaan berwudu juga menjaga kita dari mimpi buruk. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahwa syaitan sulit mendekati seorang muslim yang tidur dalam keadaan suci. Wudu adalah benteng yang melindungi jiwa dari gangguan makhluk halus dan bisikan jahat. Maka tak heran bila orang yang terbiasa berwudu sebelum tidur lebih mudah merasakan mimpi yang baik, lebih tenang jiwanya, dan lebih segar saat bangun. Sungguh sahabatku, kebiasaan kecil ini adalah rahmat besar. Tidak butuh biaya, tidak membutuhkan tenaga besar, hanya setetes air dan niat yang tulus. Tetapi pahala dan keutamaannya sungguh luar biasa. Malaikat mendoakan, setan menjauh,
hati menjadi tenang, dan jika ajal datang menjemput, kita telah siap dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, mulai malam ini, jangan biarkan dirimu tidur tanpa wudu. Jadikan ia sebagai rutinitas yang mendekatkan kita kepada Allah. Ingatlah, tidur bukan hanya untuk istirahat, tetapi sebuah perjalanan jiwa yang kembali ke hadapan Allah. Maka, serahkanlah dirimu kepadanya dalam keadaan bersih, suci, dan penuh tawakal. Betapa indahnya bila setiap malam kita tidur dengan keyakinan bahwa malaikat sedang mengiringi kita dengan doa. Tidur kita bukan hanya sekedar istirahat, melainkan sebuah ibadah yang penuh keberkahan. Dan jika esok pagi kita dibangunkan Allah kembali, itu adalah nikmat kehidupan baru. Namun jika ternyata kita tidak lagi terbangun di dunia, kita telah kembali kepadanya dengan jiwa yang suci. Mengucapkan doa harian yang ringan. Hidup seorang muslim sejatinya bukan hanya diwarnai oleh sholat, puasa, zakat, dan ibadah besar lainnya, tetapi juga dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu mengingatkan dirinya kepada Allah. Rasulullah telah mencontohkan betapa setiap aktivitas sehari-hari, bahkan yang paling sederhana sekalipun, bisa berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala, selama kita mengiringinya dengan doa dan niat yang ikhlas. Betapa banyak orang menjalani hidup hanya dengan rutinitas duniawi. Masuk rumah, keluar rumah, makan, tidur, bepergian, bekerja, semua dilakukan sekabar kebiasaan, tanpa makna spiritual. Padahal, Rasulullah mengajarkan agar setiap momen kehidupan dipenuhi doa. Dengan doa, aktivitas biasa berubah menjadi zikir. Dengan doa, langkah kecil menjadi pahala besar. Rasulullah membiasakan diri membaca doa pada setiap kesempatan. Ketika beliau keluar rumah, beliau membaca, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Dengan doa itu, beliau mengajarkan kita untuk tidak bergantung kepada kekuatan diri sendiri, melainkan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Saat masuk rumah, beliau mengajarkan untuk mengucapkan salam dan doa. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhriji, bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan doa ini, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi benteng yang dipenuhi keberkahan dan perlindungan dari Allah. Saat makan, Rasulullah mengajarkan doa yang sangat sederhana, Bismillah. Dan setelah makan, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Betapa doa ini mendidik kita untuk selalu bersyukur, tidak sombong, dan menyadari bahwa setiap butir nasi yang masuk ke mulut kita adalah pemberian Allah. Begitu juga sebelum tidur, beliau mengajarkan doa-doa indah yang melindungi jiwa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dengan doa itu, seorang muslim menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah, seakan-akan ia siap mati kapan saja dengan hati yang tenang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa doa-doa kecil dalam keseharian adalah tanda hati yang hidup. Orang yang terbiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu, berarti hatinya senantiasa ingat Allah, sehingga syaitan sulit masuk dalam hidupnya. Sementara Imam Nawawi menekankan bahwa doa-doa ringan Rasulullah adalah sunnah yang mendidik kita agar tidak lalai dalam perkara kecil. Karena justru dalam perkara kecil itulah iman sering diuji. Bayangkan sahabatku, betapa mudahnya mengikuti sunnah ini. Tidak butuh tenaga besar, tidak memerlukan biaya, hanya beberapa kata doa yang tulus dari hati. Tetapi dampaknya sangat besar. Doa menjadi benteng dari gangguan syaitan,
mendatangkan keberkahan dalam rezeki, menumbuhkan rasa syukur, dan menjadikan hidup kita selalu dalam pengawasan Allah. Sungguh, seringkali kita lalai dari doa. Kita keluar rumah tanpa menyebut nama Allah, lalu heran ketika kesulitan menghadang. Kita makan tanpa bismillah, lalu bertanya mengapa hati terasa gelisah. Kita tidur tanpa doa, lalu bertanya mengapa mimpi buruk datang berulang. Padahal Rasulullah sudah memberikan kunci ketenangan lewat doa-doa kecil itu. Sahabatku, mari kita mulai dari sekarang, hidupkan kembali sunnah-sunnah doa harian ini. Jangan anggap remeh, jangan biarkan hidup kita kering dari zikir. Karena setiap doa adalah penghubung antara kita dan Allah. Dengan doa, kita menegaskan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, dan hanya Allah lah tempat bergantung. Betapa indahnya bila setiap langkah hidup kita diiringi doa. Ketika masuk rumah, kita membawa malaikat masuk bersama kita. Ketika makan, setiap suapan menjadi zikir. Ketika keluar rumah, Allah menjagakan langkah kita. Ketika tidur, Allah melindungi kita sampai esok pagi. Dan bila ajal menjemput, kita telah kembali kepadanya dengan hati yang penuh zikir. Sungguh, doa-doa harian yang ringan ini adalah warisan indah dari Rasulullah. Amalkanlah, sebarkanlah kepada keluarga, ajarkanlah kepada anak-anak. Jadikan rumah kita rumah yang dipenuhi doa. Jadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh zikir. Karena itulah jalan menuju keberkahan dunia dan keselamatan akhirat. Menyisir rambut dan merapikan penampilan. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa ibadah hanya berkaitan dengan sholat, puasa, sedekah, atau zikir. Padahal, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kerapihan dan penampilan juga bagian dari ibadah. Karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Inilah salah satu kebiasaan kecil Rasulullah yang tampak sederhana, namun mengandung hikmah besar. Beliau senantiasa merawat dirinya, menyisir rambut, menjaga kebersihan pakaian, dan memperhatikan penampilan meski dengan kesederhanaan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini menegaskan bahwa keindahan yang dimaksud mencakup kerapihan, kebersihan, dan menjauhkan diri dari penampilan yang buruk atau jorok. Rasulullah tidak pernah hidup dengan pakaian mewah, namun beliau selalu memastikan tubuh dan pakaiannya bersih. Bahkan dalam riwayat disebutkan, beliau sering menyisir rambutnya, menggunakan minyak rambut, dan memerintahkan umatnya untuk tampil rapi, terutama ketika menghadiri sholat berjamaah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perintah menjaga kerapihan penampilan bukan sekedar soal estetika, melainkan bentuk penghormatan terhadap nikmat Allah dan penghargaan terhadap orang lain. Orang yang rapi dan bersih memudahkan orang lain untuk mencintainya, serta menumbuhkan suasana ukhuwah yang baik. Rasulullah ingin umatnya menjadi kaum yang bersih, sehat, dan terhormat di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Pernah suatu ketika, Rasulullah melihat seorang lelaki yang rambutnya kusut dan tidak terurus. Beliau menasihatinya dengan lembut, apakah ia tidak menemukan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, beliau juga melihat seorang lelaki yang pakaiannya kotor, lalu bersabda, apakah ia tidak menemukan sesuatu untuk mencuci pakaiannya? Hadis riwayat Abu Daud. Kedua peristiwa ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat peduli pada kerapihan umatnya. Bagi beliau, seorang muslim seharusnya tampil rapi dan bersih, bukan berantakan atau menjijikan. Karena penampilan yang buruk dapat mencoreng kehormatan Islam itu sendiri. Sahabatku, menyisir rambut mungkin tampak remeh, tetapi di balik itu terkandung pendidikan akhlak yang mendalam. Menyisir rambut berarti menghargai diri sendiri, mensyukuri nikmat tubuh yang Allah berikan, serta menampilkan wajah yang menyenangkan bagi orang lain. Rasulullah mengajarkan bahwa wajah seorang muslim harus menjadi sumber ketenangan bagi saudaranya. Bagaimana mungkin wajah itu menenangkan jika penampilannya berantakan, kotor, dan tidak terurus?
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa menjaga kebersihan diri dan penampilan adalah bagian dari akhlak mulia. Beliau menulis bahwa seorang mukmin yang tidak memperhatikan kebersihan tubuh dan pakaian akan kehilangan sebagian dari kemuliaan dirinya, walaupun ibadahnya banyak. Karena akhlak mulia tidak hanya tampak dalam sikap batin, tetapi juga terlihat dalam penampilan luar. Sayangnya, masih banyak orang yang salah memahami zuhud. Mereka mengira bahwa semakin kumal dan berantakan penampilannya, semakin dekat dirinya dengan Allah. Padahal, Rasulullah justru mencontohkan keseimbangan. Beliau hidup sederhana, tidak berlebihan, tetapi selalu bersih, harum, dan menyenangkan dipandang. Sederhana bukan berarti jorok. Zuhud bukan berarti berpenampilan buruk. Zuhud adalah ketika hati tidak terpaut pada dunia, bukan ketika tubuh dibiarkan kotor dan tak terurus. Mari kita renungkan, sahabatku, betapa mudahnya meneladani sunnah ini. Setiap pagi, menyisir rambut dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah. Setiap hendak keluar rumah, merapikan pakaian agar pantas di hadapan manusia dan Allah. Setiap hendak sholat, memastikan tubuh kita bersih dan wangi, karena kita sedang menghadap raja segala raja. Betapa besar pahala yang bisa diraih dari hal-hal kecil ini. Kerapihan juga mengajarkan kedisiplinan. Orang yang terbiasa menjaga penampilan, biasanya juga lebih teratur dalam hidupnya. Dan orang yang hidup teratur lebih mudah menjaga ibadahnya. Dengan kata lain, merapikan diri bukan hanya sunnah, tapi juga pintu menuju ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Sahabatku, mari kita mulai dari sekarang. Jangan remehkan kebiasaan kecil Rasulullah ini. Menyisir rambut, menjaga kebersihan pakaian, memakai wangian ringan saat sholat Jumat, dan menampilkan wajah cerah di hadapan saudara kita. Semua itu adalah sunnah yang bisa kita hidupkan kembali. Semoga dengan menghidupkan sunnah yang ringan ini, kita mendapatkan cinta Rasulullah dan ridho Allah. Karena sesungguhnya Allah mencintai keindahan, dan keindahan itu bermula dari hati yang bersih, lalu tampak pada wajah, pakaian, dan perilaku kita sehari-hari. Sahabat Irman Hidayah, betapa banyak manusia yang berlari mengejar amal-amal besar hingga kadang melupakan kebiasaan kecil yang ringan namun penuh berkah. Padahal Rasulullah telah meninggalkan jejak kehidupan yang bisa kita ikuti, tidak hanya dalam ibadah besar seperti sholat, puasa, atau jihad, tetapi juga dalam perkara-perkara kecil yang menyinari setiap detik kehidupan beliau. Dari senyum yang tulus, ucapan salam yang menebarkan cinta, tidur dalam keadaan wudu, doa yang mengiringi langkah, hingga kerapian penampilan sehari-hari, semua itu tampak sederhana, namun di sisi Allah bisa menjadi timbangan amal yang berat. Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang cerah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi pengingat abadi bahwa tidak ada amal yang kecil jika dilakukan dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Senyum yang dianggap sepele ternyata dicatat sebagai sedekah. Ucapan salam yang mudah diucapkan ternyata bisa membuka pintu surga. Wudu sebelum tidur yang tidak membutuhkan biaya ternyata bisa mendatangkan doa malaikat sepanjang malam. Betapa luas kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, hingga amal-amal kecil yang kita lakukan bisa menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menekankan bahwa hadis-hadis seperti ini adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan amal seorang mukmin sia-sia, sekecil apapun. Bahkan amal yang ringan bisa menjadi sebab ampunan, selama dilakukan dengan ikhlas. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menambahkan bahwa amal kecil bisa menjadi besar jika terus-menerus dilakukan. Konsistensi dalam sunnah-sunnah ringan adalah tanda cinta seorang hamba kepada Rasulullah. Sahabatku, mari kita jujur kepada diri sendiri. Betapa sering kita menunda kebaikan karena merasa belum mampu melakukan amal besar, padahal pintu amal kecil terbuka lebar di hadapan kita. Kita bisa tersenyum setiap hari namun seringkali wajah kita lebih banyak murung. Kita bisa mengucapkan salam setiap kali bertemu, namun seringkali kita lupa. Kita bisa berwudu sebelum tidur, namun rasa malas sering menghalangi. Kita bisa berdoa dalam setiap langkah namun kadang kita lalai. Kita bisa merapikan diri, namun kadang kita biarkan tubuh dan pakaian dalam keadaan yang tidak pantas. Padahal setiap sunnah kecil yang kita hidupkan adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah
dan cinta sejati bukan hanya diucapkan, tetapi ditunjukkan dengan meneladani kebiasaannya. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini menjadi tolak ukur cinta. Siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, ia akan berusaha meniru jejak kehidupan Nabi, sekecil apapun. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menghidupkan sunnah-sunnah kecil bukanlah hal remeh, karena di balik itu terdapat rahasia keberkahan yang hanya dirasakan oleh mereka yang melakukannya. Sunnah kecil mendidik hati agar terbiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sunnah kecil menjaga kita agar tetap dekat dengan Rasulullah, meski jarak zaman memisahkan. Sunnah kecil adalah bukti nyata bahwa Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga cara hidup yang menyeluruh. Sahabat yang mulia, bayangkan jika setiap hari kita hidup dengan senyum, salam, wudhu sebelum tidur, doa harian dan penampilan rapi, hidup kita akan terasa lebih damai, hati kita lebih tenang, hubungan kita dengan manusia lebih indah, dan yang terpenting, hubungan kita dengan Allah lebih dekat. Inilah makna sesungguhnya dari syiar Islam, membawa cahaya rahmat ke dalam setiap detik kehidupan kita. Maka jangan pernah meremehkan amal kecil, jangan pernah menganggap sepele sunnah yang ringan, karena bisa jadi amal itulah yang menyelamatkan kita di hari ketika semua manusia menyesali kelalaiannya. Betapa indah bila kelak di padang mahsyar kita dipanggil oleh Allah dan diberi kemuliaan hanya karena kita membiasakan kebiasaan ringan yang dicintai Rasulullah. Mari kita hidupkan sunnah kecil ini mulai hari ini. Niatkan dalam hati untuk mengikuti jejak Nabi dalam senyum, salam, wudhu, doa, dan kerapian. Jadikan rumah kita bercahaya dengan sunnah, jadikan hati kita lembut dengan teladan Rasulullah, dan jadikan hidup kita penuh berkah dengan mengikuti jejak beliau, meski hanya dari hal-hal kecil. Karena di mata Allah, amal kecil yang ikhlas lebih berharga daripada amal besar yang penuh riya. Dan di mata Rasulullah, umat yang setia menghidupkan sunnah kecil adalah umat yang benar-benar mencintainya. Semoga Allah menolong kita untuk menjaga kebiasaan ringan ini, melestarikannya hingga akhir hayat, dan menjadikannya sebagai cahaya yang menerangi kubur kita kelak. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga. Hati-hati, ejekan kecil bisa menjerumuskan ke neraka. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.